kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada. Karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Dengan Vina. Gitu loh. Jadi ini bisa dipatahkan. Jadi keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana waktu itu masih Ibtu Rudiana itu menurut saya ya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses, bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi. Yang menarik tuh sebenarnya pada saat itu Pak Rudiana masih Aibtu, tapi dia punya keleluasaan yang luar biasa, dan bahkan kemudian diduga sekarang orang mulai mempersoalkan ini jangan-jangan perekayasanya ini adalah Pak Rudiana ini. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Kalau kecelakaan lalu lintas, orang pasti banyak berhenti di situ menolong dan korban ditaruh di pinggir jalan. Kemudian ditutup koran, ditutup kertas, ditutup apa supaya tidak kelihatan orang banyak. Atau kain. Kalau kecelakaan lalu lintas. Bukan taruh tengah jalan di pembatas jalan. Bisa jatuh kelindes mobil lagi. Nah, kemudian kalau dia dianiaya, dibunuh, diperkosa di kebun, ngapain harus dibawa lagi ke jalan layang? Ditinggal di situ saja sudah cukup. Di situ. Atau diperkosa di satu tempat di gudang, ya udah ditinggalin di situ. Kenapa harus diangkut lagi? Jadi ini skenarionya ini nggak canggih nih skenario. Kurang ahli kelihatannya. Diduga keras pembunuhnya Vina dan Iki itu masih berkeliaran, karena sekarang yang dipersoalkan adalah ini salah ada perekayasa. Jadi siapa sebenarnya pembunuhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Alhamdulillah, punggawa kewarasannya hari ini adalah Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI. Tahun berapa itu Mas Ugro? 2013-2014. Oh iya, kalau itu berhimpitan waktu saya jadi pimpinan KPK itu. 2013-2014. Pak Ugro tampil ke depan walaupun sudah pensiun karena melihat perkembangan berbagai kasus yang mencuat ini mencoreng muka polisi. Apa pendapatnya berkaitan dengan kasus Vina yang paling mutakhir ini? Setelah munculnya Mega dan Widi, dan kemudian perseteruan antara para terdakwa yang jadi terpidana yang menggugat dan mempersoalkan atau melaporkan siapa Mas? Ibtu Rudiana? Ya, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana, dan juga Ibtu Rudiana justru menggugat atau melakukan somasi pada Dedi, calon gubernur di Jawa Barat. Jadi kisruhnya semakin mendalam dan meluas. Mas Ugro sehat? Alhamdulillah sehat Mas Bapak. Terus ngadepin yang kayak gini gimana Mas? Ya, situasi mutakhir. Ilmunya bertambah. Ilmunya bertambah. Maksudnya ilmunya bertambah? Ya, mudah-mudahan adik-adik kita yang di kepolisian juga bertambah ilmunya kalau kita berani bicara seperti ini kan. Baik. Mas Ugro kan mengikuti tuh, saya lihat ya komentar-komentarnya bukan hanya banyak tapi tajam dan mendalam. Apa komentar terakhir terhadap perkembangan yang tadi saya sebutkan? Muncul 2 orang perempuan ya, Peggy lagi, Widi sama Mega. Terus udah gitu si Ibtu Rudiana juga. Nih terhadap Ibtu nih gimana nih sebenarnya? Kok kayaknya ada yang menarik untuk didalami nih Ibtu Rudiana nih. Jadi sekarang bertambah informasi tentang waktu tempus delikti ini sudah mulai mengarah sebetulnya. Jadi kalau tempus delikti mengarah berarti informasinya kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada. Karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Gitu loh. Jadi ini bisa dipatahkan. Jadi keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana waktu itu masih Ibtu Rudiana itu menurut saya ya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses, bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi.
Yang menarik tuh sebenarnya pada saat itu Pak Rudiana menjadi masih aibtu. Ya. Tapi dia punya keleluasaan yang luar biasa. Dan bahkan kemudian diduga sekarang orang mulai mempersoalkan ini jangan-jangan perekayasanya ini adalah Pak Rudiana ini. Diduga seperti itu. Itu gimana Mas? Ya pengalaman saya selama bertugas 35 tahun lebih di kepolisian Mas. Jadi kalau seorang berpangkat aibtu kemudian bisa mengendalikan kasus seperti pembunuhan Eki dan Vina ini sedemikian rupa, itu orang ini punya peranan penting dalam suatu kesatuan Polres. Punya peranan penting dalam satu kesatuan Polres. Siapapun Kapolresnya pasti dia bisa datang, biasanya menginap di hotel mana nih pejabat baru. Dia bisa membantu, Pak semua urusan kantor nanti kami siap. Banyak kami yang kawan kami yang sudah siap mendukung karena kami sudah lama tugas. Ini yang perlu diwaspadai orang-orang seperti ini. Jadi kalau ada orang yang pangkatnya masih jauh di bawah kita mengatakan dia mampu, itu sebetulnya orang yang tidak mampu dan hanya mengatakan mampu karena dia memang perbuatannya sebetulnya tidak baik. Oke, kalau mau didalemin lagi orang seperti ini ngapain sih Mas biasanya? Apa dia jadi bokir di berbagai? Saya nggak mau menuduh cuman. Ya, apa begitu ya? Latar belakang di narkoba kan banyak Mas. Jadi lebih memang dia ininya di narkoba. Narkoba, ya. Saya dulu pernah dinas Wakasat Narkotik Polda Metro Jaya, Mas. Ya, memang nggak ada apa-apanya, nggak ada uang. Itu tahun 93. Tapi 6 tahun kemudian sudah berubah situasinya. Jadi ini apakah seperti ini yang lebih baik atau lebih jelek saya tidak berani katakan. Tapi sebetulnya ya mohon maaf kalau kantor polisi itu ya di mana-mana bentuknya kan standarnya sama dengan peraturan kepolisian. Kalau kantor polisi standarnya sama dengan karaoke kan itu udah menyalahi aturan menurut saya waktu itu. Jadi yang berubah apanya Mas? Yang ya kelakuan oknum lah, tapi tidak semuanya. Biasanya kan orang kalau terlalu lama tugas di bidang narkotik, harusnya tugas di narkotik itu cukup 2 tahun, habis itu pindah kemana lagi. Jangan sampai bertahun-tahun sampai pensiun di bidang narkotik itu aja. Dan yang juga menarik tuh Mas, bukan hanya sekedar orang yang diduga merekayasa, tapi ada kekerasan dalam proses pemeriksaan itu. Yang sekarang lagi mutakhir itu kan viral itu dikasih minum air kencing atau semacam itu, gimana itu Mas? Iya, jadi saya selalu katakan gini Mas, hukum acara pidana yang merupakan karya agung ini sampai sekarang tidak pernah disentuh apalagi dibaca oleh Menteri Hukum dan HAM. Karena Menteri Hukum dan HAM kan biasanya diambil dari orang partai politik, bukan orang hukum. Kecuali Pak Muladi waktu itu ya. Ya. Jadi masalah rumah tahanan, rutan. Rutan itu seharusnya dimiliki oleh Kumham. Tidak ada sebetulnya rutan Polri, rutan Kejaksaan, rutan Brimob, rutan apalagi nggak ada nih. Rutan ya rutan milik Kumham. Sehingga setiap tersangka yang ditahan itu oleh petugas rutan Kumham itu harus dicek kesehatannya bagaimana, kemudian dia tidurnya bagaimana dan sebagainya. Kalau ada petugas penyidik yang ingin memeriksa itu diperiksa di rutan. Tidak boleh dibawa keliling-keliling nanti alasannya lari ditembak lututnya misalnya seperti itu. Itu nggak boleh. Nah ini ke depan harusnya Presiden baru Pak Prabowo nanti bisa memberikan kebijakan Kumham membangun rutan di seluruh Indonesia dan rumah penyimpanan benda sitaan negara. Rubasan ya. Nah, karena rubasan ini juga pengaruh terhadap narkotik juga ada Mas. Kalau narkotik disimpan sama penyidik, nah, kejadian dijual di Sumatera Barat dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi lagi. Oke. Mas sekarang tuh kan kalau Mas Ugro melihat Ibtu Rudiana mempunyai tim kuasa hukum melayangkan somasi terhadap Deddy Mulyadi itu apa sebenarnya? Itu gejala apa sebenarnya? Yaitu alasan untuk membela diri saja. Jadi
posisi dia diserang terus, sekarang dia mencoba membela diri. Tapi membela diri kalau dalam posisi yang lemah juga tetap akan kalah gitu, nggak akan menang, itu aja. Dalam konteks itu sebenarnya apa yang mesti dilakukan oleh lembaga kepolisian terhadap Ibtu Rudiana? Apa sebenarnya mesti dilakukan? Sebenarnya dengan cerita-cerita yang ada, kita kan memiliki Badan Intelijen Keamanan Negara, Mas, Pak Intelkam. Polisi juga, di penyidik juga ada penyelidik. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan? Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui dia anaknya bersama 8 orang dilempari batu dan sebagainya. Dia mengajak orang supaya jadi saksi padahal dia juga tahu kalau sepeda motor, jaket sama helm milik anaknya. Dan kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Kemudian menyita barang bukti sepeda motor dengan cara-cara yang tidak profesional. Kalau nyita barang sepeda motor kan harusnya kalau mogok kan pakai angkutan kendaraan patroli kan ada, Mas, diangkut. Ini didorong, pinjam sepeda motor pamannya didorong pakai kaki satu seperti anak muda kalau mau ke bengkel itu, Mas. Ini sudah tidak profesional. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini kan sudah merusak citra Polri. Kalau menurut saya ya kode etik dan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice, kemudian dengan pidana, ya segera tindak. Ibtu Rudiana ini secara pidana tahan dulu. Seperti kasus Sambo itu kan bukti bahwa Kapolri ini berani dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya ke dalam walaupun di bintang 2 loh. Kalau ini kan waktu itu pangkatnya hanya balok 2 atau Aibtu 2 kan bengkok 2 nih. Nah, kalau balok 2 dibandingkan bintang 2 masih bisa lebih menang balok 2 kan, kasihan bintang 2-nya. Jadi kalau begitu Mas Ugro mengusulkan terhadap Rudiana harus ada proses ya untuk mengetahui ini. Proses pidana, karena kalau Aibtu Rudiana bisa ditemukan bukti-bukti pidananya, Mas, ini kunci bagi saya itu jadi novum, karena novum itu menurut pasal 263 KUHP dan undang-undang tentang Mahkamah Agung kan ada batas waktunya kalau undang-undang Mahkamah. Ini bisa dijadikan novum untuk menyatakan bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh 8 terpidana waktu itu dinyatakan tidak terbukti. Oke. Sebelum mendalami itu ada lagi, Mas. Sekarang keluarganya Vina meminta supaya Rudiana ini keluar. Artinya selama ini dia bersembunyi kan. Dan mempertanggungjawabkan juga ini kematian Vina bagaimana ini. Itu juga sesuatu yang menarik tuh sekarang. Dulu kan mereka kayak bersekutu gitu kan. Sekarang ya mungkin Ibtu Rudiana ini kan ingin mencari skenario baru bagaimana kira-kira menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Seorang ahli membuat skenario kan pasti akan membuat cerita kebohongan baru terus. Selama membuat kebohongan baru dia harus sembunyi dulu, bertapa dulu di situ. Jadi mencari inspirasi dulu, iya. Mencari inspirasi baru. Nah, ada orang yang sekarang juga sedang mengajukan ini ya, Mas ya, yang namanya Saka Tatal. Itu juga dia mau mengajukan PK. Ya memang kalau tadi usulannya Mas Ugro sebaiknya Rudiana ini diperiksa lebih dulu, prosesnya jelas. Kalau memang dia melakukan rekayasa dan kebohongan, maka sebenarnya itu bisa jadi novumnya si Saka Tatal kan sebenarnya. Ya, novum di Saka Tatal ini kan banyak novum yang sudah pernah disidangkan, diuji ya. Cuma hakim ini kan juga membaca di berita-berita di berita media sosial, media cetak juga ada. Ya, saya banyak berharap kalau misalnya mungkin ada katakanlah novum, ada kekhilafan hakim dan sebagainya. Berita acara pendapat tadi yang akan dikirimkan dari Pengadilan Negeri Cirebon ke Mahkamah Agung, itu hakim di Mahkamah Agung akan mencari terobosan baru karena ini kasus sudah 8 tahun dan memang memerlukan pemikiran baru ke depan bagaimana. Karena ini orang-orang kecil yang dari awal mereka juga bingung mengadu kepada siapa untuk mencari novum, biaya tidak punya dan sebagainya di situ. Jadi mudah-mudahan
Ya, saya berharap para hakim agung tadi mencari terobosan bahwa putusan Peggy pun bisa dijadikan dasar untuk hukum, landasan untuk bisa membebaskan Saka Tatal tadi. Oke. Ada satu yang belum dijawab. Kekerasan yang dilakukan Mas, untuk memaksakan skenario itu supaya tune in dengan saksi-saksi kan akhirnya saksi itu yang disiksa, diintimidasi dan kekerasan. Itu kalau sampai melakukan dan terakhir katanya disuruh minum air kencing itu bagaimana ininya Mas? Ya masyarakat harus tetap dididik hukum gini Mas. Alat bukti kan di KUHP pasal 184 ada 5. Tapi 5 ini bukan yang diceritakan di polisi kemudian dibawa ke jaksa dan pengadilan. Keterangan misalnya keterangan tersangka, keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dengan keterangan tersangka. Keterangan terdakwa ya, 5 terdakwa nih. Jadi keterangan tersangka tidak ada. Kalau saya hukum ke depan, setiap tersangka berhak diam, anggap aja orang bisu. Dia nanti memberikan keterangan di pengadilan saja dengan bantuan misalnya kan dari sekolah luar biasa ada cari situ. Dia mempunyai hak ingkar kalau di dalam KUHP disebutnya. Nah, kemudian kalau keterangan saksi, ini keterangan saksi nanti yang dipakai di sidang pengadilan. Jadi kalau dia mencabut ya itu yang di polisi nggak dipakai gitu lah. Jadi memang ini masyarakat harus sadar kalau keterangannya nanti yang di sidang pengadilan aja gitu loh. Karena keterangan saksi adalah apa yang diberikan saksi di persidangan. Iya, yang lebih rusak lagi sekarang ada keterangan saksi ahli. Ini yang rusak lagi, Mas. Jadi sekarang beberapa profesor itu diminta untuk menjadi saksi ahli. Ahli pidana. Di mana ada profesor jadi saksi ahli pidana, Mas? Saksi ahli itu yang punya sertifikat misalnya forensik dan sebagainya. Ahli pidana di Indonesia nggak ada. Yang ada ya mohon maaf, kalau yang sering saya temukan tuh ahli bikin gigi ada. Tapi kalau ahli pidana ini semua yang pernah sekolah hukum harusnya dikualifikasi ahli. Jadi pakar pidana saja yang dipakai. Jadi misalnya sidang pengadilan, saya sering diskusi dengan mantan-mantan hakim ya. Mengapa hakim menghadirkan pakar pidana? Hakim kan sudah pakar pidana, kan berarti melemahkan hakim gitu aja. Nah ini mungkin yang perlu dikoreksi ke depan nanti. Kalau yang tadi udah disinggung awal, Widi dan Mega itu sebenarnya apa manfaatnya keterangannya dia yang baru terakhir ini muncul? Ya mudah-mudahan nanti kalau kasus ini bisa diungkap kembali oleh tim baru nanti. Tempus deliktinya ini, karena jam 10 ini mereka masih kontak-kontakan. Dan ada suara-suara musik di tempat itu. Jadi pernah saya katakan, TKP yang dikatakan di berita acara diciptakan hanya ada 3. Satu di kebun, satu di showroom, satu lagi di Jalan Layang. Ini pasti ada TKP keempat. Gitu loh, Mas. TKP keempat nih orang lagi anak-anak muda sedang hiburan, mungkin minum-minum, ada juga mungkin pakai obat dan sebagainya, nggak sadar. Nah kalau nggak sadar digebuk sekali aja udah mati pasti orang seperti itu. Nah disinilah jadi mungkin ada yang belum pernah ditelusuri ini, kemungkinan ada TKP dalam rumah tertutup yang belum ditelusuri di sini. Jadi karena ada tempus delikti waktu yang disampaikan sama si Mega sama Peggy tadi. Jadi mudah-mudahan penyidik baru nanti bisa mengungkap ini di sini. Kalau ini bisa ditemukan, berarti bukti-bukti darah dan sebagainya masih bisa diungkap oleh peralatan teknologi yang baru nanti. Jadi rekayasa mengenai lokus dan tempus ini memang harus diperiksa ulang untuk meyakinkan sebenarnya yang sesungguhnya seperti apa ya di tempusnya, kapan, lokusnya juga di mana ya untuk bisa menjelaskan kasus itu secara lebih rinci. Makanya kalau saya bilang dari awal, kalau kecelakaan lalu lintas, orang pasti banyak berhenti di situ menolong dan korban ditaruh di pinggir jalan, kemudian ditutup koran, ditutup kertas, ditutup apa supaya tidak kelihatan orang banyak atau kain. Kalau kecelakaan lalu lintas, bukan taruh tengah jalan di pembatas jalan, bisa jatuh ke lintas mobil lagi, bahaya. Nah, kemudian kalau dia dianiaya, dibunuh, diperkosa di kebun, ngapain harus dibawa lagi ke jalan layang? Ditinggal di situ saja sudah cukup. Di situ.
atau diperkosa di satu tempat di gudang, ya udah ditinggalin di situ. Kenapa diangkut lagi? Oke. Jadi ini skenarionya ini nggak canggih nih skenario. Kurang ahli kelihatannya gitu. Ya. Ada 2 orang lain yang juga masuk di dalam perdebatan soal Aep dan Dede. Dan kayaknya Aep dan Dede tak bisa dipisahkan dari Rudiana. Iya. Dan sekarang Aep dan Dede, saya nggak tahu posisi terakhir informasi dari Mas Ugro, dia apa nih, mempersoalkan Rudiana atau gimana? Ya, dia mempersoalkan Rudiana. Aep ini kan juga sudah kenal. Jadi biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa. Oke. Gitu. Jadi mungkin ditanya-tanya, siapa ini kira-kira yang suka nongkrong? Nah, yang suka nongkrong banyak, tapi ketanya siapa yang suka bunuh orang kan pasti orang nggak ada yang ngaku. Oke. Siapa yang suka makan tahu? Ya mesti bisa ditunjuk di sini. Jadi Aib ini katanya dekat sama Rudi. Nah si Dede ini kan kawan Aib nih, diajak, lah. Menurut keterangan yang sampaikan ya ikut-ikutan saja. Tapi ini Aib kan menyatakan dia sanggup dituntut karena dia telah memberikan keterangan palsu. Nah, sebaiknya Mabes Polri segera mengambil Aib ini, diproses, dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke 8 atau 7 terpidana yang masih ada di dalam. Nah, ini yang jadi novum baru yang sangat bagusnya. Dede ini, Aib dan Dede itu Aib dan Dede. Dan sebenarnya bukan hanya jadi novum, tapi juga pembuka tabir siapa perekayasanya kan gitu kan. Dia bikin keterangan palsu kan, apa maunya dia sendiri atau dia diskenariokan kan gitu. Iya betul. Mereka ini orang tukang cuci mobil udah keliling-keliling kemana seperti ini kan, duitnya dari mana kalau nggak pernah jadi, mohon maaf, kalau jadi cepu, jadi informan kan ya. Duit dari mana dia? Oke. Mas Algo pernah di kepala seksi di bagian narkotika. Memang di bagian narkotika itu apakah orang-orangnya, karena ini narkotika, proses-proses prosedur penanganannya itu kadang-kadang memang bisa melanggar undang-undang ya Mas? Karena kan orang narkotika paling takut kan, sehingga harus dipelihara cepu dan macam-macam kayak gitu. Iya, sebetulnya saya waktu tugas di bagian narkotika itu belajarnya juga di Amerika. Oke. Jadi yang undercover, yang menyamar itu harus polisi, bukan masyarakat biasa. Oke. Yang kontrol delivery harus polisi, bukan orang biasa. Ini salah kaprah di Indonesia nih. Jadi dia punya channel, kamu pancing sana, kamu jualan di sana, nggak boleh. Polisi yang bisa nyamar, makanya risikonya polisi di narkotika itu Mas. Dasarnya polisi pertama kalau di reserse pidana umum. Oke. Dasar pertamanya itu fundamentalnya itu ya. Iya. Pidana umum nih harus hafal KUHAP Mas. Ngotok nih ya. Ratusan pasal harus hafal. Nah yang kedua biasanya pidana ekonomi atau ekonomi khusus. Yang ketiga baru narkotika, karena narkotika ini risikonya nyawa. Anak buah saya dulu sampai digebuki mau mati ada Mas. Dan dia tidak ngaku sebagai polisi. Akhirnya bisa diloloskan kawannya. Gitu loh. Jadi sekali lagi kalau tugas di narkotika dia menggunakan siap dan saya punya cepu. Itu bukan orang narkotik itu Mas. Itu narkotik Melayu. Kalau narkotik yang asli dia pasti akan punya pengalaman nyamar gitu. Kalau nyamar sekarang kan bukan gondrong. Kalau reserse narkotika nyamar gondrong ketahuan. Itu loh ya. Itu kan ada reserse gondrong. Kalau reserse narkotika tuh rambutnya rapi, jadi seperti orang biasa dan ya kelihatan dia mungkin merokok dan sebagainya. Jadi ini harus belajar attitude bagaimana seorang yang edik narkoba, tapi tidak yang loyo-loyo gitu Mas. Kemudian dia bisa masuk ke jaringan seperti itu. Oke. Ini ada orang yang sudah jadi terpidana. Sangat Tatal sudah memulai terhadap orang-orang yang ini. Apa advisnya Pak Ugro? Apakah buru-buru seperti Sangat Tatal atau menunggu proses yang tadi juga diungkapkan supaya Pak Rudiananya jelas dulu apakah dia melakukan rekayasa atau tidak? Terus juga tempus dan lokusnya dari Mega dan Widi itu juga jelas dulu atau gimana nih? Ya kalau yang menurut saya 7 terpidana ini kan sudah mengalami waktu cukup lama dan
mungkin dia juga di situ sudah dikenal oleh orang-orang sipir penjara. Jadi bertahan saja, berdoa, mohon waktu, ya mudah-mudahan para pengacaranya dapat segera mendekati orang-orang yang memberikan keterangan palsu waktu itu untuk diajukan sebagai tersangka dalam memberikan keterangan palsu untuk diproses pidana dulu. Nanti setelah ada putusan, ya kan waktunya 6 bulan, segera diajukan jadi novum. Oke. Jadi lebih bagus bersabar. Iya, sabar. Prosesnya selesai sampai ditemukan novum yang betul-betul sudah final dan itu baru dijadikan dasar. Di seluruh perbincangan tadi kita melupakan satu hal yang penting. Diduga keras pembunuhnya Vina dan Iki itu masih berkeliaran. Karena sekarang yang dipersoalkan adalah ini salah ada perekayasa. Jadi siapa sebenarnya pembunuhnya? Itu kan pertanyaannya. Ya, kalau dari keterangan yang terakhir itu Mega sama Widi tadi, ya biasa di satu kota gitu Mas. Itu kan ada kelompok anak muda. Oke. Ya kan? Mungkin mereka sering pesta kecil-kecil. Terus kemudian ada barang terlarang sedikit itu dan sebagainya. Kemudian mungkin ada yang pacaran, ada yang cemburu, ada juga yang mungkin pengedar di situ masuk juga gitu loh. Jadi lama-lama di antara mereka ini mungkin ada perselisihan. Nah, perselisihan ini kalau perselisihan biasa ya mungkin hanya pukul-pukulan. Tapi kalau sampai sadis ya berarti ada sesuatu yang lebih besar lagi yang membawa ke arah sampai korban dihajar sampai seperti itu menurut saya. Oke. Jadi sekarang harus dicari secara lebih teliti lagi apa sesungguhnya penyebab dari kematian itu? Apa yang menyebabkan kedua orang itu? Apa motif dibalik itu? Bagaimana proses sesungguhnya? Jangan-jangan itu di luar semuanya itu. Jadi seolah-olah justru persoalan utamanya tidak pernah disentuh. Orang sekarang sibuk dengan seluruh skenario yang sebenarnya lah kita jadi asik dimain di skenario yang diciptakan oleh diduga keras oleh Pak Rudiana itu kan. Ya makanya ini kan sekarang di Mabes Polri itu kan banyak jabatan anjak Mas. Anjak. Anjak analis kebijakan. Dari anjak ini diambil beberapa orang benar-benar ahli analisa Mas. Ya kan, saya juga sebelum mengungkap kasus dulu pakai analisa juga. Nah mungkin nanti analisanya yang top nanti yang berhasil bisa segera dipromosikan jadi brigjen gitu lebih bagus. Yes. Anjak ini dipakai sebagai dasar untuk membangun teori kasus. Betul lah, membangun merekonstruksi suatu bangunan yang menjadi bangunan yang tidak bisa dilihat orang. Wah itu luar biasa. Teori kasus itu dilakukanlah rekonstruksi terhadap masalah. Dan kemudian dilakukanlah proses penyelidikan lagi atau penyidikan lagi untuk mengungkap itu semua. Inilah cara kita menjaga kewarasan dengan mengembalikan proses yang seharusnya secara teliti, rigid dan hati-hati dilakukan. Ingat jangan terjebak dengan rekayasa kasusnya sementara pelaku utamanya masih berkeliaran. Iya Mas. Kalau dulu kan orang ketembak dulu sama Sukitman dapat bintang sakti. Kalau sekarang ada seorang analis kriminal, analis kebijakan yang memang ahli analis kriminal bisa mengungkap, ya dia gak perlu diberikan bintang sakti. Saya setuju. Oke. Orang ini luar biasa gitu Mas. Inilah salah satu cara untuk mengatasi kasus pembunuhan Vina dan Iki supaya bisa jelas dicari siapa pelaku sesungguhnya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.